إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang hidup di dunia ini mereka menginginkan kebahagiaan, mereka menginginkan kesuksesan, mereka menginginkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Siapapun dia, dimanapun dia berada, apapun status dia, semua orang keinginan yang sama, yaitu ingin bahagia. Hadirin yang mulia, ketika kita berjumpa dengan orang yang sangat miskin, pakaiannya compang-camping, nggak punya uang, rumahnya di bawah kolong jembatan. Ketika kita tanya, Pak, pengen seneng apa pengen susah? Maka jawabannya sudah bisa kita pastikan, dia akan mengatakan pengen seneng. Ya Bang, Pak? Ketika kita berjumpa dengan orang yang kaya raya, mobilnya banyak, kita tanya, seneng apa pengen susah? Maka dia akan mengatakan pengen seneng. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada kenyataannya ternyata berbeda. Kalau kita ketemu sama orang zaman ini, siapapun dia, dimanapun dia berada, maka kita juga akan menemukan jawaban yang sama. Ketika kita berjumpa dengan orang miskin, bagaimana Pak kabarnya? Nanti kalau kita cerita-cerita, lama-lama dia akan mengatakan, Pak, sebetulnya saya ini punya masalah. Ketika kita berjumpa dengan anak muda yang begitu meyakinkan penampilannya, ketika kita berjumpa dengan dia, kita ngobrol dengan dia, maka lama-lama dia akan mengatakan, Pak, sebetulnya saya ini punya masalah. Hadirin yang mulia, orang yang menurut kita nggak punya masalah itu pun, kalau kita tanya, sebetulnya dia punya masalah. Semua orang di dunia mereka punya masalah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu ingin gembira, tetapi dalam hidupnya ternyata dia mendapatkan masalah, maka manusia ini berusaha menyelesaikan masalahnya. Manusia ini menyelesaikan masalahnya, mereka terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang mereka ini usaha menyelesaikan masalahnya dengan pikirannya sendiri. Ada orang dia punya masalah urusan rezeki, dia melihat, saya ini uangnya kurang, saya ini pemasukannya kurang, sehingga akhirnya saya tidak bahagia. Kalau saya uangnya banyak, pemasukannya banyak,
penghalanya banyak, oh pasti saya akan gembira. Hadirin yang mulia, maka akhirnya dia kerja. Akhirnya dia mendapatkan uang yang banyak, akhirnya dia mendapatkan pemasukan yang banyak. Sepertinya kehidupannya akan nikmat. Dia akhirnya bisa beli mobil, dia akhirnya bisa membeli rumah, kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Tapi setelah semua terpenuhi, ternyata tidak sesuai yang dia inginkan. Justru dia tambah lama, tambah nggak bisa tidur. Hadirin yang mulia, coba sekarang kita lihat di apotek-apotek, dijual obat tidur, pengobatan terapi supaya tidur pulas. Hadirin yang mulia, itu untuk siapa? Rata-rata konsumennya adalah orang-orang kaya. Berarti menunjukkan kekayaan ini tidak mendatangkan kebahagiaan. Tandanya orang tuh kalau bahagia itu bisa pulas. Seperti orang duduk di bayan ini bahagia, maka bisa tidur dengan pulas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dia kaya, justru malah masalah baru datang. Sehingga akhirnya dia kecewa dengan usahanya. Hadirin yang mulia, sebagian orang punya pikiran, saya ini uang sudah ada, tetapi kok belum mulia. Ini masalahnya satu saja, karena saya belum punya jabatan. Kalau saya punya jabatan, saya jadi direktur, saya jadi DPR, saya jadi presiden, maka saya pastikan mulia. Hadirin yang mulia, maka orang kaya tadi mengeluarkan uangnya untuk kampanye, mengeluarkan hartanya, menggunakan orang-orang sekitarnya untuk mempromosikan dia, sehingga akhirnya jadilah dia menjadi seorang bupati, jadilah dia menjadi seorang DPR. Hadirin yang mulia, maka tampaknya dia akan bahagia, di mana-mana dihormati, di mana-mana disambut, di mana-mana dikawal. Hadirin yang mulia, ternyata jabatan tadi tidak mendatangkan kebahagiaan. Buktinya apa? Buktinya banyak pejabat-pejabat habis itu masuk penjara. Hadirin, itu menunjukkan bahwa jabatan tidak mendatangkan kebahagiaan. Hadirin yang mulia, orang sudah kaya, orang sudah punya jabatan, ternyata belum mulia juga. Maka dia punya pikiran, oh, saya ini walaupun jabatan sudah ada, uang sudah ada, kok belum merasa bahagia di dunia ini karena orang-orang sekitar saya ini tidak mencintai saya. Kalau ada orang yang saya cintai dan ada orang yang mencintai saya sepenuh hati, maka pasti dan pasti saya akan merasakan kebahagiaan yang sempurna di dunia. Hadirin yang mulia, maka akhirnya orang tadi dia berusaha mencintai seseorang, berusaha menarik perhatian seseorang. Dia keluarkan uangnya untuk ikram biar dia dicintai. Dia gunakan jabatannya supaya mendapatkan orang yang dia dambakan. Hadirin yang mulia, mungkin apa yang dia cita-citakan tercapai. Dia bisa kenal dengan orang yang dia cintai, dia cinta kepada orang yang dia cintai, dan orang dia cintai cinta kepada dia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan dunia itu milik berdua. Tetapi ingat hadirin, orang yang ketiga ini pun pasti akan kecewa dengan usahanya. Kenapa hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala? Karena malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa saja engkau mau, fa innaka mufarikuhu, ketahuilah engkau akan dipisahkan dengan orang engkau cintai. Hadirin yang mulia, kalau kita ini mencintai orang dan dicintai orang tapi tidak karena Allah, tidak karena agama,
pasti kita akan merasakan sakitnya perpisahan dan tidak akan ketemu lagi untuk kedua kalinya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, beda kalau kita karena Allah. Kalau kita ini cinta karena Allah, saling kasih sayang karena Allah, umpamanya dipisah di dunia, insya Allah kita akan jumpa lagi di akhirat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya orang yang usaha menyelesaikan mahnya dengan pikirannya sendiri tidak akan berhasil. Pasti tidak akan berhasil. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan sebenar-benarnya hanya dan hanya orang yang ikut caranya Allah dan Rasulnya saja. Orang yang ingin menyelesaikan masalahnya tanpa ikut Allah pasti tidak akan bisa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu? Karena yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memelihara kita siapa? Allah. Kita tinggal di bumi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kolong langit siapa? Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan Allah, maka Allah lah yang paling tahu mengenai kita. Kita yang memelihara Allah, maka Allah lah yang paling tahu mengenai kita. Hadirin yang dah, maka cara untuk menyelesaikan masalah terbaik adalah kalau kita ikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ikut Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kecewa. Hadirin yang mulia, kalau kita beli mobil, maka pabrik mobil itu mesti akan menyertakan buku panduan perawatan mobil. Hadirin yang mulia, kalau kita ini punya mobil, kita ikuti buku panduannya. Waktunya ganti oli, kita ganti oli. Waktunya ganti ban, kita ganti ban. Waktunya servis, kita servis. Maka apa yang terjadi? Mobil tadi akan bisa kita mati dalam waktu yang lama. Tapi kalau kita punya mobil, melihat buku panduan, malah kita buang. Ini buku ini merepotkan saya saja. Ini kan mobil saya. Untuk apa pabrik ngatur-ngatur ya? Mobil itu untuk dinaiki, bukan untuk mengeluarkan uang. Maka dia dinaiki mobilnya, dinaiki. Sepertinya nggak apa-apa. Lama-lama nggak ada remnya, nabrak pohon, akhirnya mati semuanya. Dan yang mulia, begitu juga manusia ini. Sekarang ini zamannya hak asasi manusia. Manusia itu bebas, jangan diatur-atur oleh agama. Agama itu merepotkan saja. Ya, maka seakan-akan tuh tambah bebas. Dia bisa tidak sholat, dia bisa tidak puasa. Untuk apa puasa? Bikin lapar saja. Maka dia makan, dia seneng ide. Dan yang mulia, maka lama-lama orang tadi seperti remblong, masuk neraka geleng langsung. Nggak ada remnya lagi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin bahagia, ingin masalah kita selesai, kita harus ikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, caranya bagaimana? Caranya sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya masalah kita yang pengen selesai adalah kalau kita ini takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Hadirin yang mulia, para ulama katakan, Allah mengatakan akan memberi jalan keluar, menunjukkan bahwasannya orang-orang takwa itu akan dapat masalah juga. Tapi beda, masalah yang diberikan kepada orang takwa dan masalah yang diberikan kepada orang-orang yang tidak takwa itu beda. Masalah yang diberikan kepada orang-orang tidak takwa itu adalah hukuman Allah kepada dia. Tapi kalau masalah-masalah yang diberikan kepada orang-orang takwa adalah penaikan derajat untuk dia. Sehingga hati ini muliakan Allah Subhanahu wa taala,
semakin orang itu takwa, biasanya masalahnya semakin besar. Asyaddun nasi la'an al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Orang yang paling berat ujiannya di dunia ini adalah para nabi. Kemudian orang seperti mereka, orang seperti mereka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tuh kalau tua, biasanya masalahnya tambah besar. Dulu seakan-akan keluarganya itu hidupnya biasa-biasa, aman dan damai. Tapi setelah ikut dakwah malah semuanya marah. Istrinya marah, anaknya marah, tiap hari keluarkan golok masing-masing. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka kita ini jangan putus asa. Ya ja'allahu makhraja. Orang yang takwa dia akan mendapatkan masalah juga, tapi pada akhirnya Allah akan kasih jalan keluar untuk dia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk orang-orang yang takwa ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku akan menguji kalian bisyai'im minal khawf, uji dengan ketakutan. Jadi orang tuh kalau takwa, Allah akan uji dia dengan ketakutan. Mau dakwah takut, nanti kalau dimarahi bagaimana? Nanti kalau amal agama takut, nanti kalau orang-orang pada nggak seneng sama saya bagaimana? Hadirin yang mulia, kemudian diuji dengan yang kedua, wal ju'. Saya nanti kalau amal agama makan apa saya? Zaman sekarang banyak orang-orang yang percaya kepada dunia. Enggak, kalau melihat anaknya mau ngaji, loh nak, kok mau ngaji? Nanti kamu makan apa? Kok makan apa? Ya makan yang ada toh. Kalau ada nasi dimakan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha takwa ini akan diuji dengan kelaparan. Ditakut-takuti, nanti kalau nggak bisa makan bagaimana? Nanti kalau nggak bisa ini bagaimana? Wala nabluwannakum syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kemudian orang yang takwa itu akan diuji dengan perkara yang ketiga, naqsim minal amwal. Rezekinya tambah seret sedikit. Biasanya belum dakwah pemasukan 1 juta. Setelah dakwah tiba-tiba jadi 1 juta. Ini 1 juta yang halal, 10 jutanya itu riba. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa naqsim minal amwal. Uangnya itu tambah kurang. Wal angus, keluarganya banyak yang meninggal. Was samarat, tanamannya sering nggak panen. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya bagaimana? Maknanya orang tuh kalau takwa terus dalam setiap kondisi, akhirnya mesti gembira. Nggak ada ceritanya orang tuh diberi kabar gembira kemudian jadi susah, tuh nggak ada. Kalau Allah mengatakan berilah kabar gembira, maknanya orang yang sabar di dalam takwa, di dalam amal agama, dia mesti akan gembira. Maka bagaimana kita sabarkan diri kita untuk takwa? Insyaallah hadirin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mulia di dunia, kita ingin mulia di akhirat. Jangan jadi pejabat, tapi jadilah orang yang takwa. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim." Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan orang-orang iman, orang-orang takwa akan dijadikan pemimpin. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuh kalau yang menjadikan pemimpin tuh Allah. Nggak ada seorang pun yang bisa menurunkan. Contohnya seperti siapa? Seperti para nabi, para rasul, para sahabat. Mereka ini dijadikan pemimpin oleh Allah. Maka lawan-lawannya pun terpaksa tunduk kepada mereka. Sebagaimana Sayyidina
radhiyallahu anhu. Beliau ini orang yang sangat-sangat takwa. Maka musuh-musuhnya pun Allah luluhkan hatinya, Allah gerakkan hati mereka untuk menyerahkan negaranya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana Palestina. Palestina itu dikuasai orang kafir. Tapi Palestina itu Allah gerakkan, diserahkan kepada Sayyidina Umar dengan cuma-cuma. Kapan ini terjadi hadirin? Ketika orang itu takwa. Tapi kalau orang itu nggak takwa, negaranya sendiri direbut oleh orang-orang kafir. Hadirin yang mulia, kita kadang-kadang bingung. Sana pengen merdeka, pengen melepaskan diri, mau bikin ini, mau bikin itu masalahnya cuma satu saja, karena kita kurang takwa. Kalau kita Allah malah tanah kita. Insyaallah hadirin. Hari ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang punya masalah dengan anaknya, anak nggak menghormati bapaknya, bapak tidak mencintai anaknya, istri yang harus mencintai suaminya malah kar terus setiap hari. Hadirin yang mulia, masalahnya satu saja, karena tidak takwa. Hadirin yang mulia, sering ada orang laporan, Pak, bagaimana saya ini? Sudah nggak betah saya hidup di dunia. Hari-hari dibeli terus, dijadikan seperti budak saja saya ini. Suruh kerja sampai rumah dimarahi. Ini menunjukkan istri saya ini hatinya keras. Oh, jangan hadirin, jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri. Mungkin karena kita kurang kuat. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa, Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang iman, orang-orang amal soleh, orang-orang yang takwa, Allah akan jadikan mereka saling kasih sayang. Jadi hilangnya rasa kasih sayang dari hati kita, dari hati istri kita, dari hati anak kita, masalahnya cuma satu, karena kita kurang takwa. Kalau kita ini takwa, pasti saling kasih sayang. Nah, siapa? Sahabat. Sahabat itu adalah kepribadian yang sangat takwa. Saking takwanya, akhirnya mereka saling cinta mencintai. Saling cinta mencintai sampai akhirnya mereka itu rela korban nyawanya demi untuk orang yang dicintai. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini tingkatkan takwa kita kepada Allah. Insyaallah hadirin. Sejauh mana takwa kita kepada Allah, sejauh itu pula lah masalah kita akan selesai. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini punya sendok, maka sendok itu bisa memindahkan nasi piring ke mulut kita. Tapi kalau memindahkan pasir satu truk ke tempat yang lain, yaitu mungkin membutuhkan waktu 100 tahun. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini punya cangkul, maka cangkul itu bisa memindahkan pasir satu truk, tapi kalau memindahkan gunung tidak bisa. Kalau kita punya bulldozer, gunung pun kita ratakan insyaallah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga takwa itu seperti itu. Kalau takwa kita ini takwanya 5 watt, antuan umpamanya loh, sekedar contoh saja, maka mungkin yang bisa menyelesaikan ya urusan makan kita selesai. Tapi urusan-urusan yang besar akan sulit selesai, karena nggak kuat takwanya tuh, dorong masalah itu nggak kuat. Bagaimana hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ini puas dengan apa yang ada, kita berusaha meningkatkan takwa kita. Insyaallah hadirin, meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama kali adalah tanamkan dalam hati kita, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bisa berani berbuat ini, berani berbuat itu, marah, nggak senang, terima, itu masalahnya itu saja, karena tidak merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya enak, pasrah. Ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sering ketemu dengan para pegawai negeri. Para pegawai negeri itu masya Allah pergi ke kantor tuh rajin sekali, ya enggak Pak? Rajin sekali.
nggak pernah ketiduran pergi ke kantor itu nggak pernah, lupa pergi ke kantor itu nggak pernah, nggak ada usuli pegawai negeri karena tidak berangkat ke sekolah, nggak ada. Hadirin yang mulia, kenapa mereka itu begitu rajin? Karena mereka merasa saya ini pegawai, saya ini setiap bulan sudah digaji oleh pemerintah, maka saya harus kerjakan tugas saya. Hadirin yang mulia, kalau kita ini tanamkan rasa saya ini hamba Allah, hidup di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, diberi makan oleh Allah, diberi biaya oleh Allah, butuh pertolongan Allah setiap detik. Hadirin yang mulia, kita ini kadang-kadang agak berani-berani itu karena tidak merasa butuh pertolongan Allah. Nanti kalau udah sumpek masalah banyak baru ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, berarti perasaannya itu butuhnya pada Allah ketika ada masalah saja. Padahal tidak, hadirin, kita ini butuh pertolongan Allah setiap detik. Hadirin yang jantung kita bisa bergerak. Karena apa? Karena pertolongan Allah. Darah kita bisa berputar. Karena apa? Karena pertolongan Allah. Kita bisa melek karena pertolongan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tolong kita, maka walaupun mata sudah dimelotot-melototkan, lama-lama merem juga. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan dalam hati, saya ini hamba Allah, hidup di bumi Allah, perlu dengan Allah, selalu berhajat kepada Allah, maka insya Allah kita akan mudah menjadi orang iman, kita akan mudah menjadi orang takwa. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kali, supaya kita bisa iman dengan sebenar, bisa takwa dengan sebenarnya, tanamkan di dalam hati, pimpinan saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang harus saya cintai, orang yang harus saya idolakan, orang yang harus saya ikuti, orang yang harus saya tiru adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang iman harus jelas, idolanya itu harus jelas, yang diikuti itu harus jelas kalau pengen selamat. Hadirin yang mulia, zaman sekarang banyak orang-orang yang KT-nya itu masih Islam, tapi kalau ditanya sahabat Rasulullah itu, Khulafaur Rasyidin itu namanya siapa saja? Khulafaur Rasyidin itu apa sih Pak? Saya kok baru dengar saya. Rasulullah itu putranya berapa? Putranya, wah saya bukan bagian sensus penduduk. Putrinya berapa? Oh tuh Mbah nggak tahu lagi, putranya aja nggak tahu, apalagi putrinya. Pokoknya saya ini hanya kenal Rasulullah Nabi gitu aja. Tapi kalau ditanya tentang film, oh mulai lahirnya itu hafal. Oh dia lahir di sini, dioperasi, masa kecilnya di sini, kemudian dia terkenal mulai tanggal sekian. Anak-anak muda zaman sekarang, masya Allah. Kalau ditanya pemain bola tuh hafal sekali, sampai gerakan-gerakannya hafal. Hadirin yang mulia, ketika orang itu idolanya bukan orang-orang iman, bukan para wali, bukan para nabi, hidupnya ya tidak akan bisa seperti para wali. Hadirin yang mulia, orang iman yang idolanya orang kafir itu seperti orang petani. Pak, kok pergi ke sawah, kenapa? Karena saya bercita-cita jadi dokter. Hadirin yang mulia, kira-kira bagaimana? Bisa terwujud nggak cita-citanya? Nggak akan terwujud. Dia nanti akan jadi petani, badannya kotor, pinggangnya bungkuk. Hadirin yang mulia, begitu juga seorang dokter ditanya, Pak, Bapak kok sekolah kedokteran, suntik kemana-mana, pakai kacamata, baju putih-putih itu apa toh? Saya ini belajar kedokteran supaya jadi ahli pesawat terbang. Hadirin yang mulia, maka semua orang akan ketawa. Bapak ini profesinya dokter kok pengen jadi pilot pesawat, ya nggak akan bisa. Hadirin yang mulia, lah kita ini sebetulnya itu lebih parah dari itu. Bapak ini Islam, sholat, zikir. Ya Bapak cintai siapa? Itu loh, saya itu pengen kayak bintang-bintang film zaman sekarang itu loh. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebetulnya itu, masya Allah, kita ini sangat lucu. Sangat lucu, tapi karena temennya banyak, perasaannya ini paling galau. Padahal sebetulnya paling lucu, orang aneh. Sehingga dikatakan oleh para ulama, para sahabat itu kalau hidup zaman sekarang tuh melihat kita tuh bingung,
ijane wong Islam apa ora? Ini sebetulnya orang Islam apa enggak ini? Masya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita ini jadikan idola kita ini baginda Nabi. Insyaallah jadi. Maka kita baca tuh ceritanya para sahabat supaya kita semangat untuk tirukan. Kalau seorang petani, dia itu cita-citanya jadi seorang petani, Masya Allah, maka dia itu jalan ke sawah, ngelihat mobil bagus, jalan terus. Lihat orang naik motor tenang sampai sawah nyangkul, sore pulang. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga orang yang sudah puas dengan profesinya, jadi tukang sapu aspal namanya, kayak di tol-tol itu banyak. Maka mau Mercedes, mobil terus nyapu terus, nggak terkesan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga kalau kita ini idolanya baginda Nabi, orang bawa mobil, bawa pesawat, yang penting dakwah. Insyaallah hadirin, nggak terkesan. Halah, mobil-mobil bagus mau ditinggal saja loh. Jadi kalau orang itu pikirannya ikut Nabi, pikirannya idolanya Nabi, nggak akan terkesan dengan dunia. Hadirin yang mulia, kita terkesan teman kita rumahnya besar, wah saya bangun rumah, orang itu akan terkesan, akhirnya utang sana utang sini untuk bangun rumah, sampai uang untuk nisab keluar pun untuk bangun rumah juga. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Tapi kalau kita ini itu Nabi, melihat rumahnya, rumah saya udah kebesaran, baginda Nabi itu rumahnya kecil, saya ini rumahnya itu sudah terlalu mewah. Akhirnya nggak ada pikiran bangun rumah, pikirannya itu bagaimana amal agama, ses. Maka bagaimana kita ini tanamkan dalam hati, idola saya itu baginda Nabi. Insyaallah jadi. Dan tanamkan dalam hati, nggak ikut Nabi neraka, nggak ikut Nabi nggak akan mulia dunia, nggak mulia akhirat. Ini harga mati ya tidak. Jadi ikut Nabi itu bukan yang mau silahkan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oh tidak, ikut Nabi masuk surga, nggak ikut neraka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita ini kegedean perasaan, terlalu pede. Saya ini dibutuhkan di dalam agama. Oh kalau nggak ada saya ini agama nggak akan jalan ini. Oh ini mungkin kadang-kadang orang-orang yang sudah menjadi penanggung jawab itu kadang-kadang pikirannya begitu. Kadang-kadang tapi itu. Saya ini markas kalau nggak saya pimpin, umat bisa menderita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan punya pikiran seperti itu. Ulama katakan baginda Nabi dan para sahabat itu seperti kereta api yang ada gerbong. Kalau kita itu ikut naik di gerbong, ya kita akan sampai tujuan. Kalau di dalam gerbong kita ikut nata-nata kursi, kita akan dapat gaji. Kalau bapak nggak ikut ya kereta tetap jalan saja. Hadirin yang mulia, begitu juga agama itu tetap akan berkembang terus, akan tersebar mana-mana terus. Ikut kita dapat bagian, nggak ikut neraka. Jadi agama itu bukan tawar-tawaran, nggak ikut neraka. Bagaimana hadirin? Insyaallah hadirin. Insyaallah apa? Maka bagaimana kita jadikan idola kita baginda Nabi, tanamkan dalam hati, yang ikut Nabi akan selamat dunia akhirat. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang tiga, saya kita ini bisa takwa dengan benar, bisa ikut perintah Allah, bisa meninggalkan larangan Allah dengan sebenar-benarnya. Caranya adalah kalau kita ini selalu ingat akhirat. Kalau orang itu ingatnya dunia saja, maka akhirnya lupa dengan akhirat. Kalau lupa dengan akhirat, akhirnya nggak pernah ingat Allah, nggak pernah ingat baginda Nabi, malas mengamalkan agama. Tapi kalau kita ini punya pengalaman hidup saya di dunia ini sebentar saja, sangat sebentar, di dunia itu nggak lama. Kalau bapak nggak percaya, coba bapak cari orang-orang yang sudah umur 70 tahun, suruh cerita masa kecilnya, insya Allah masih ingat. Ya Pak, bagaimana Pak masa kecilnya? Oh zaman saya itu masih ada Jepang, saya ikut perang. Hadirin yang mulia, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dunia itu sebentar. Kalau dunia lama dia sudah lupa masa lalunya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kok ada yang lupa? Itu bukan karena dunia sudah lama, karena sudah pikun hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tanamkan dalam hati dunia itu sebentar, nggak lama. Dunia itu hanya mampir saja.
Dunia itu adalah lewat untuk menuju ke rumah yang sebenarnya, rumah akhirat. Dan ini pasti hadirin, nah, ini pasti. Orang yang paling mulia sekarang sudah tidak ada di dunia. Rasulullah SAW sudah tidak di dunia. Orang yang paling hina, paling kurang ajar juga sudah nggak ada di dunia. Fir'aun, Haman, Korun. Maka seorang ulama mengatakan, kalau kamu tuh ngelihat orang preman bikin kerjaan tuh nggak usah susah, diam aja, nanti lama-lama mati sendiri. Nah, jadi kita ini mesti mati. Semua yang ada di sini, yang banyak, yang duduk, yang melek, yang tidur, semua mati. Nah, cuma yang tidur biasanya agak cepat. Hadirin mulai Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi kita ini bagaimana belajar ingat akhirat. Kalau orang itu ingat akhirat, akhirnya nggak cinta dunia, akhirnya pikirannya persiapan akhirat. Maka bagaimana kita ini ingat akhirat 24 jam. Insya Allah hadirin. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa ingat akhirat? Kalau kita ini hidup dalam suasana 4 amal. Suasana dakwah, suasana zikir ibadah, suasana ta'lim wa ta'alum, suasana khidmat. Nah, kalau 4 suasana ini ada di dalam kehidupan kita, maka kita ini akan mudah iman kepada Allah, akan mudah merasa sebagai hamba Allah, akan mudah ikuti, akan mudah ingat akhirat. Kalau ingat akhirat, ikut Nabi, ikut Allah, maka akan mudah menjadi orang takwa. Hadirin yang mulia, walaupun kita ini imannya setinggi langit, bahkan langit pun kita tembus kalau perlu, tapi kita tidak membuat suasana hidup sendiri, maka lama-lama iman itu akan merosot, lama-lama imannya hilang. Hadirin yang mulia, sekarang banyak orang-orang desa-desa rantau ke Jakarta, akhirnya di sana kerja, jadi orang sukses, jadi bisnismen, bawa mobil. Setelah sekian puluh tahun balik ke desanya suruh nyangkul, nggak bisa. Walaupun dia itu anaknya petani, bapaknya petani, mbah-mbahnya petani, sampai turun ke itu petani semua, riwayatnya itu petani semua, tetap dia sudah nggak bisa nyangkul. Umpamanya nyangkul bisa lecet semua tangannya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga. Walaupun kita ini iman, bapaknya iman, kakaknya iman, kalau perlu sampai Adam itu iman semua. Kok kita ini nggak hidup dalam suasana 4 amal tadi, lama-lama kita ini akan hilang imannya, naudzubillah min dzalik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah sekarang suasana itu kurang ada, maka bagaimana kita luangkan waktu untuk membentuk suasana ini, insyaallah hadirin. Maka yang niat 4 bulan, yang niat 40 hari, silahkan ke selatan, monggo. Ini latihan membuat suasana. Jadi keluar tuh latihan membuat suasana. Monggo yang niat 4 bulan 40 hari, 1 tahun, tambah masa, sisa masa. Nggak takut Pak, dakwah ini sudah diuji kemana-mana ya, nggak masalah kok. Monggo. Nanti kalau saya dakwah bagaimana? Nggak usah bagaimana, insya Allah Allah selesaikan semua. Insya Allah semuanya hadirin. Sekarang kita saling taskil, mudzakarah 1 menit 2 menit. Nanti baru kita saling taskil supaya bisa keluar semua. Insyaallah hadirin.